peduli dengan perkembangan seni budaya di Manado ke depan, saya pikir adalah bagaimana menumbuhkan gagasan-gagasan yang konstruktif di dalam membangun bangsa, khususnya mengembangkan Sulawesi Utara ke depan. Kita tahu bahwa rencana strategis pemerintah dalam pembangunan kebudayaan ke depan adalah permasalahan jati diri bangsa menjadi yang utama. Hal ini menjadi sangat nasional ketika kita diperhadapkan pada sebuah era yang banyak ditakutkan sebagian orang. Suatu era yang tidak dapat kita hindarkan, yaitu globalisasi. Ketakutan ini tidak membuat harus menghindar, tetapi harus dijawab dengan strategi tertentu dengan memperdayakan potensi yang kita miliki. Karya seni budaya sebagai kristalisasi nilai-nilai patut mendapatkan perhatian pemerintah, utamanya seniman sebagai kreator. Sebagai salah satu jawaban dari sekian banyak jawaban yang harus dijawabkan adalah terhadap realitas yang ada, maka Galeri Nasional Indonesia sebagai unit pelaksana teknis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dewan Kesenian Sulawesi Utara, Taman Budaya Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara melakukan workshop kurator sebagai guna menghadapi tantangan ke depan, mudah-mudahan. Kurator biasanya bekerja dan ada dalam berbagai tingkat bingkai khasanah, seperti utamanya di museum, pemerintahan, kebun binatang, dan lain sebagainya. Korporasi-korporasi dan institusi yang memiliki perhatian khusus untuk memelihara rekaman-rekaman dan cagar alam atau budaya penting. Kebanyakan kurator mengambil spesialisasi pada bidang khusus seperti botani, seni rupa, dan lain sebagainya. Secara umum, kondisi kerja kurator sangat variatif. Sebagian dari mereka menghabiskan waktunya bekerja sama publik, utamanya memberikan pelayanan referensial dan pendidikan, melakukan penelitian, proses dokumentasi lainnya yang sering dilakukannya sendiri atau di kantor tempat mereka bekerja dengan beberapa orang. Selain itu juga membuat dan menginstal koleksi untuk dipamerkan secara besar-besaran, terutama pada kegiatan yang bersifat kesenirupaan khususnya, dan secara umum pada bidang yang lebih luas seperti binatang, cagar alam, sejarah. Kurator dalam institusi yang besar sangat membutuhkan mobilisasi yang besar mengingat berbagai kondisi kerja yang variatif. Workshop nantinya akan lebih mempertegas kedudukan kurator seni rupa untuk kita dapat memahami arti pentingnya hal yang lebih jauh dari ini. Tentunya adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Saya berharap apa yang terjadi hari ini dapat berlanjut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niat baik kita semua, karena bekerja melayani masyarakat juga sebagian ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Galeri Nasional Dr. Andes Diki Chandra MSN. Terima kasih. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur kepada bersama tamu-tamu kita dari Jakarta. Workshop ini tentu kita sambut dan salut ya, karena responsivitas dari Galeri Nasional kami yang ada di daerah ini, di salah satu kota itu, bapak-bapak yang juga tertarik di dalam dunia seni, kurator seni, karena inilah ibarat forumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berkumpulnya mereka-mereka yang mempunyai satu visi, satu profesi, satu hobi juga mungkin, dan lain sebagainya ya. Dan tentu pemerintah daerah sangat menyambut. Bayangin kalau
kelompok kita. Nah, kelompok kita ini makin hari makin banyak. Ya. Lalu lama-lama, ini saya punya asumsi-asumsi, ini selalu saya bicarakan asumsi ya. Kalau masyarakat yang tertarik ke sini sudah makin hari makin banyak, lalu kita bisa menghitung, ya, menghitung. Katakanlah dari sekian banyak, ya katakanlah orang yang sudah dewasa, kira-kira berapa besar, ya, yang sudah tertarik ataupun yang menyenangi. Nah, lalu saya mulai mengambil asumsi awal, ya, makin besar, makin banyak, berarti masyarakat itu makin berbudaya, makin mencintai seni, dan kalau dia makin besar, nggak ada itu gaya preman, nggak ada itu, karena orang sudah melihat. Nah, itu saya sering mencari korelasi. Wah, akhirnya mulailah kalau kita lihat di film-film, kalau mereka, atau kalau kita sudah pernah ke luar negeri, kita berkunjung di opera umpamanya, atau jadi suasananya itu, nah itu sudah sangat-sangat beradab orang-orang itu, kan? Begitu kan? Nah, lalu saya sekali lagi sangat apresiasi karena hal seperti inilah yang kita tumbuhkan, sehingga nanti di Sulawesi Utara ini tidak ada lagi, karena dia akan berimbas pada yang ada itu sifat baku cungkil, yang ada itu sifat baku ribut, ada itu sifat sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit apalagi kalau di Manado ini, Bu, tak salah sedikit maraju, ini tuh kali, kalau pekerja dia bilang tapi mama papa bisa kasih gaji lebih besar daripada kalau kita ada memarah di ada satu perusahaan dia kerja situ, itu sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau orang kemudian tempe nilai budaya seni setinggi orang jangan-jangan orang sendiri nih tahu bahwa orang menghargai itu orang punya hasil prestasi tempe budaya dan apa semua yang orang nyendak pupuk malah baru dengar tadi tempe Pak Gilwan ini bicara, kita bagus sih. Sehingga terlalu tidak cuma pusing yang di politik, apa, tapi terbangun juga tempe diri tempe pribadi, itu begitu. Ya. Jadi Pak seorang pelawak tapi juga adalah seorang seniman dan seorang guru. Ya. Biasa dipanggil apa, Kote? Oni, tapi sebenarnya ada nama lengkap yang lebih istimewa. Kami silakan Pak Gedoan. Yang begitu memprihatinkan dari sisi kemasyarakatan, sehingga di sana sini selalu terjadi konflik. Kemarin di Ancol itu hari-hari mereka bisa bercokol di situ, saya rasa bisa membantu kehidupan mereka. Jadi kalau bisa dibikinkan di Sulawesi Utara atau di Manado ini bisa ada area pasar seni, itu sangat membantu mereka. Terima kasih. Ya. Kami pernah melontarkan istilah cemburu iri oleh tetua kita itu mengatakan jangan iri, tapi kami melahirkan rasa iri kalau melihat Bali yang namanya bagong. Bagong itu tidak ada artinya sebetulnya, tapi karena sudah dieksplorasi sehingga mendatangkan duit. Nah, ini yang kami melihat hubungannya. Nampaknya kalau seni itu bisa dieksploitasi dan dieksplorasi, itu ada korelasinya dengan bank yang mendatangkan uang untuk bank dan seterusnya bergulir. Itu barangkali kami lihat Pak, sehingga ini masih ada alokasi anggaran pusat yang cukup besar. Ini setelah menjadi bagian daripada Dinas Pariwisata, jadi menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahkan kebudayaannya itu berada di depan. Tidak ada lagi dukungan dana dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak ada dana dekonsentrasi. Tapi nggak apa-apa, karena yang penting bagi saya pribadi adalah bagaimana kita mengetahui perkembangan terkini dari seni rupa yang berkembang di dunia. Jadi nanti Mbak Farah akan
berbicara tentang bagaimana perkembangan seni rupa dunia saat ini dan bagaimana upaya kurator yang ada di dalamnya untuk terus-menerus menggesek, terus-menerus menggerakkan perkembangan itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara tentang kurator, kita secara otomatis akan berbicara bagaimana usaha atau kreativitas untuk terus-menerus membuat kesenian menjadi dinamis. Jadi istilahnya kurator itu ya gampang-gampangnya ya seni mengelola seni. Itu gimana? Kalau bank itu tadi ini bank itu ada seninya. Nah ini seni mengelola seni. Jadi udah ada kreativitas, kita mesti harus membuat kreativitas baru atas kreativitas itu sendiri. Nah itu pekerjaan yang saya pikir juga tidak bisa dianggap main-main. Oleh sebab itu kecenderungan yang muncul sekarang memang membuat ilmu pengetahuan tentang kesenian itu menjadi semakin hari semakin terpecah. Dalam artian bukan terpisah bukan, tapi makin detail, makin hari makin detail. Terbukti munculnya ilmu-ilmu tentang manajemen yang dulunya hanya manajemen umum, kemudian mengarah ke manajemen seni. Sekarang udah mulai muncul manajemen pameran, ditambah lagi kemudian manajemen kuratorial ataupun manajemen seniman seperti itu. Jadi makin hari kita akan makin dihadapkan dengan ilmu-ilmu baru yang mungkin kalau ditulis juga akan makin membuat kita harus membeli buku setebal-tebalnya gitu. Ya, itu gambaran umum yang akan kita hadapi dalam waktu-waktu yang ke depan ini. Nah, saya berharap dari pertemuan kita kali ini kita akan banyak memberi melacak sebenarnya, melacak bagaimana sih peran kurator pertama, terus bagaimana mereka bisa kemudian dianggap sebagai kurator. Perlu diketahui bahwa persoalan anggapan ini sampai sekarang di Indonesia masih terjadi polemik. Apakah ada kurator di Indonesia? Karena di beberapa negara seperti di Jepang dan di Amerika itu profesi kurator itu harus dijalani setapak demi setapak. Jadi ada kurator karir gitu lah istilahnya. Jadi kalau dia sudah lulus sebagai seorang sarjana sejarawan gitu, art historian gitu, otomatis dia hanya ketika dia lulus dan bekerja di sebuah museum, dia hanya bekerja sebagai asisten kurator minimal. Sampai akhirnya dia diangkat sebagai kepala kurator, itu jenjangnya sangat lama. Nah, akhirnya nanti akan keluar juga perkembangan yang menyebabkan dunia seni rupa menjadi makin ramai dengan munculnya kurator independen misalnya kayak gitu. Jadi mengapa tiba-tiba muncul kurator independen? Karena secara historis memang munculnya kurator independen ini karena ketidaksetujuan beberapa kurator atas kerja yang dilakukan di sebuah institusi seperti museum maupun sejenisnya, sehingga ketika dia keluar dia baru mengaku bahwa saya adalah kurator independen, kurator yang tidak terikat oleh institusi. Tetapi perkembangan kurator independen itu sendiri menjadi lebih berwarna akhirnya, terutama di Indonesia. Kadang-kadang kurator independen di sini ya memang lahir sebagai kurator independen, bukan berasal dari kurator museum yang keluar. Nah, oleh sebab itu seorang kritikus besar bernama James Supangkat mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada sejarah kurator. Oleh sebab itu. Tapi saya juga tidak merasa yakin dengan anggapan itu karena persoalan ada atau tidaknya historis tentang keberadaan kurator itu akhirnya juga harus kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang akan melaksanakan, dan kita sendiri yang akan melakukan berbagai macam pergerakan-pergerakan kesenian sehingga dunia kurator menjadi lebih ramai, di samping dia berfungsi untuk mendinamiskan kesenian itu sendiri. Jadi secara otomatis nanti akan lahir banyak kurator-kurator independen yang kadang-kadang tidak punya kaitan sama sekali sejak dia lahir sampai dia tidak lagi menjadi kurator, ya terus-menerus akan menjadi kurator independen. Nah, juga ada kecenderungan yang lebih menarik lagi ketika seorang kurator yang tidak independen, misalnya kurator museum,
atau kurator galeri nasional yang kemudian secara tiba-tiba mengaku di dalam sebuah tulisan kurator independen karena berbagai macam maksud tidak bisa dijelaskan di situ. Itu juga merupakan perkembangan yang kadang-kadang kita tidak bisa sadari kehadirannya. Nah, semacam itu. Nah, selain peran kurator atau ada tidaknya kurator, kita juga akan sedikit menyentuh nanti besok mungkin bagaimana praktik yang akan kita lakukan sebagai kurator. Siapa sajakah nanti yang akan bekerja sama dengan kurator bahkan, karena seorang kurator itu konon dalam teori atau wacana-wacana yang berkembang di barat sana adalah orang-orang yang sangat rakus ilmu pengetahuan begitu. Sangat rakus ilmu, dia harus menguasai berbagai macam teknik, kemudian media yang dibuat oleh seniman, atau sampai pada perkara publikasi dan humas, sampai ke persoalan teori-teori yang harus menunjang pameran itu harus diadakan dan lain-lain. Jadi nanti kita akan sampai ke sana, sampai pada akhirnya di dalam praktik kuratorial itu kita akan membuat satu simulasi kalau waktunya mencukupi di sebuah, saya tidak tahu nanti di galeri atau di rumah seni yang ada di sini, kita membuat praktek simulasi display misalnya, atau membuat dinah display pameran yang mungkin bisa kita ajukan sebagai bagian dari proses pembelajaran kita ini. Nah, di situ. Jadi ada beberapa hal itu. Pertama, kita akan mengetahui peran kurator. Kedua, apa dan siapa kurator itu, dan akhirnya ke strategi teknik yang akan dihadapi oleh kurator. Nah, menyinggung dari pembicaraan tadi yang sempat ramai sebelum ini dimulai, agaknya kebutuhan kurator sudah tidak bisa ditawar untuk tidak ada, karena saya kira Kota Manado juga memiliki modal-modal yang baik. Selain modal kultural, modal politik, modal geografis yang saya kira juga sangat-sangat mungkin diolah untuk menjadi bagian dari eksistensi kota itu sendiri. Karena sementara ini memang terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia, terutama pada aspek mulai munculnya isu seni rupa kota. Jadi saya melihat berbagai macam kota di Indonesia mulai menggerakkan dirinya. Saya kira forum ini adalah salah satu bentuk kepeloporan Manado untuk memulai eksistensinya sebagai bagian dari kota-kota seni rupa di Indonesia atau seni budaya di Indonesia. Banyaknya festival-festival seni yang dibuat oleh kota-kota di Indonesia itu menandai bahwa mulai munculnya primordial yang dalam arti positif untuk menggerakkan kota sebagai bagian penting dari apa yang namanya Indonesia. Kemudian juga penelitian seni rupa kota, misalnya kalau di Jogja ada sebuah buku yang sudah melacak peta perkembangan Jogja dalam seni rupa kontemporer misalnya. Kemudian di Bandung juga ada penelitian tentang seni rupa Bandung, di Surabaya demikian pula, di Bali juga demikian pula. Saya kira ide dari Pak Saul tadi tentang persoalan penulisan sejarah itu juga sebuah imbas terhadap gema munculnya seni rupa kota itu. Jadi saya pikir sudah tidak mungkin lagi sebuah kota hanya diam gara-gara misalnya persoalan teror ataupun apa yang mengguncang dan membuat kita di kota itu tidak bisa bergerak apa-apa. Sehingga yang perlu kita kuat dari segala kebutuhan yang tadi sempat diungkapkan di forum ini, baik ke Pak Sekretaris Daerah maupun ke Dinas Pariwisata, saya kira adalah pertengahannya adalah persoalan manajemen kondisi yang kita punya. Apa yang kita punya dan apa yang kita mau bisa klop enggak? Itu pekerjaan kurator sebenarnya ada di sana. Apa yang kita punya dan apa yang kita mau adalah persoalan manajemen yang akan kita harapkan bisa menjadi satu pintu masuk bagi semaraknya kota ini. Jadi disinilah pentingnya kurator, karena bagaimanapun juga kurator
maka dari itu saya setuju dengan bingkai judul workshop ini dengan sebutan kurator seni, bukan kurator seni lukis atau seni patok atau apa gitu. Karena kebetulan nanti akan dijelaskan lebih detail bahwa kurator sendiri memang tidak bisa dikotak-kotakkan pada akhirnya, pada persoalan pekerjaannya. Mereka bisa menerobos segala aspek bidang bidang pekerjaan maupun pada segala aspek bidang keahlian yang dimiliki oleh berbagai macam modal-modal tadi yang ada di kota. Saya kira itu dulu supaya nanti tidak terlalu panjang. Jadi kita perlu juga, kami perlu sedikit banyak mengetahui peserta sebenarnya. Saya ingin tahu perkiraan peserta yang ikut workshop ini supaya nanti kebutuhan-kebutuhan apa yang mungkin dapat dielaborasikan di forum ini atau workshop ini, sehingga kami juga selain memberi apa yang kami punya, apa yang kami bisa, kami juga dapat masukan-masukan apa saja sebagai bagian dari proses analisa kami terhadap perkembangan sebuah kota itu sendiri. Jadi saya kira saya juga beruntung untuk bisa mengenal Manado kali ini, sehingga secara komprehensif saya mungkin bisa mencoba memperbandingkan perkembangan kota-kota yang berada di Indonesia lainnya, selain yang ada di Jawa yang sudah carut marut wacananya. Jadi kita juga ingin tahu bagaimana keinginan-keinginan perupa itu terhadap dunia kurator. Tapi sebelum itu yang penting juga untuk kita bahas adalah aturan main dan jadwal waktu yang kita miliki. Jadi kemarin saya berdiskusi tentang waktu dengan Pak Saul pada persoalan pengaturan waktu yang kita miliki. Apakah dengan waktu kira-kira sekarang jam 2 perlu dirancang ulang waktunya atau tidak? Itu saya juga tidak tahu nanti seperti apa, karena ini memerlukan diskusi lebih lanjut sampai jam berapa kita berakhir. Kalau gambaran kami semalam, kali ini kita akan mulai pada pukul 11 tadi sebenarnya untuk memulai materi umum tentang peran kurator di dunia apapun gitu, sampai perkembangan kurator di dunia manapun gitu, sampai jam 3. Tapi akhirnya kita molor, tapi nggak apa-apa, kita atur ulang bahwa rancangan kami selanjutnya, planning B kita adalah jam 2 sampai jam 4 kita akan membahas perkembangan peran kurator di segala aspek, termasuk di segala bidang seni maupun non seni, juga perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, pada jam berapa? Jam 5 atau sampai jam 6 kita bisa mulai lagi dengan atau sampai jam 8 dengan istirahat yang mungkin untuk sholat dan makan mungkin ya, kita atur ulang. Itu kita akan bahas tentang strategi tekniknya. Jadi besok kita akan merancang simulasi-simulasi yang bisa kita lakukan di workshop ini, supaya nanti tidak terkesan kita hanya diskusi tentang wacananya saja, tidak pada prakteknya. Jadi bagaimana kita akan membuat visi misi pameran sampai pada persoalan publikasi hingga display pameran, dan kemudian sampai ke wilayah-wilayah yang lebih luas dari itu semua. Jadi saya kira itu yang akan menjadi masalah kita kali ini. Mungkin saya tidak tahu bagaimana, apakah kita mulai membahas waktu dulu atau kita langsung masuk ke pembicaraan pertama. Masuk aja terus, kemudian kita langsung nanti break jam 5 gitu ya, sholat dan lain-lain, makan baru, kemudian kita bahas selanjutnya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Farah untuk mulai. Pak Diki Chandra ya, jadi ketua Direktur Galeri Nasional Indonesia.
Ketua Galeri Nasional Indonesia. Waktu itu Pak Diki bilang, Farah kamu mau nggak pergi sama Mika, mendampingi Mika di Manado, ada workshop tentang kurator. Terus saya juga, agak kaget juga gitu ya, maksudnya, wah ada apa nih kok ada workshop kurator gitu. Ya saya tanya ke Pak Diki itu tentang apa dan kenapa kok tiba-tiba ada workshop tentang kurator di Manado gitu. Biasanya yang saya tahu mungkin kalau workshop ya tentang seni rupa, tidak spesifik tentang kurator gitu ya. Jadi karena ya saya sendiri pun juga menyadari sekali bahwa posisi atau profesi kurator itu kan belum menjadi sesuatu yang sangat umum gitu di Indonesia. Bahkan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya sekalipun, itu masih sebagai sebuah profesi yang digelarkan secara tidak resmi oleh orang gitu. Jadi kayak saya dan Mika, atau saya nggak tahu kalau Mika, tapi kalau saya nggak pernah gitu sebenarnya kayak melamar atau membuat aplikasi lamaran dan sebagai kurator, dan tidak pernah ada lowongan pula di pengumuman pekerjaan atau apa mencari kurator ini, itu kayaknya belum pernah ada, sehingga memang ya kita bisa melihat bahwa ini masih sebuah sebuah jenis profesi yang masih cukup langka. Tapi menurut saya bukan itu yang penting juga ya. Jadi saya bukan ingin mencoba untuk katakanlah mempromosikan profesi kurator itu atau memprofesikan diri sebagai kurator itu, tapi lebih ke berusaha untuk mensosialisasikan gagasan kerja kuratorial, karena di situ inti dari kerja dan workshop ini, dari pekerjaan ini, dan juga saya rasa yang paling penting untuk kita gali dalam workshop ini, yaitu adalah kerja kuratorialnya. Maksudnya jadi ya kurator itu bisa siapa saja, bisa juga kurator itu ada si kuratornya itu secara praktek itu, misalkan dalam satu pameran itu bisa berarti semua orang yang berada di yang bersama-sama menyelenggarakan kegiatan itu saling bekerja sama, saling bertukar gagasan, sehingga kita tidak perlu memperdebatkan gagasan yang ini gagasan siapa, sehingga saya kuratornya, saya bukan itu. Nah, bagi saya setidaknya bukan itu yang penting, karena yang penting itu adalah proses kuratorial itu sendiri. Jadi ya kira-kira itu dari saya mengenai saya berada di sini, dan mungkin kalau tadi Mika udah cukup memberi pengarahan yang sangat cepat dan cukup detail ya mengenai ya sangat sekilas perkembangan tentang tentang perkembangan kurator dan kuratorial di sini, dan sekilas tentang di luar juga gimana. Tapi mungkin di sini saya pengen balik lagi ke masalah ya pertanyaan dasar tentang apa, siapa, dan bagaimanakah kurator atau kuratorial itu. Jadi kalau kata kurator itu tuh seperti biasa itu dari bahasa Inggris ya. Kalau dari sininya tuh itu diambil serta-merta dari bahasa Inggris ya, curator dilafalkan menjadi kurator seperti biasa. Di sini kan banyak sekali terjadi seperti itu. Dan bahasa Inggris itu sendiri pun punya akar yang banyak, itu berasal dari bahasa Latin. Kalau kita lihat di sini tuh itu berasal dari kata cura atau curatum, to take care of, yaitu menjaga, merawat, atau dalam arti seseorang yang menjaga atau memelihara, memperhatikan dan mengawasi segala sesuatu, seperti perpustakaan umum, museum, koleksi seni rupa, dan sebagainya. Kata kurator atau pada akhirnya posisi seseorang akhirnya menjadi kurator itu secara sejarah seni rupa, atau bukan sejarah seni rupa ya, sejarah kebudayaan,
Dalam hal ini tentu saja sejarah kebudayaan di Barat pada khususnya, yaitu lebih khusus lagi Eropa Barat, itu memang sangat terkait dengan sistem pendidikan dan pelestarian kebudayaan yang sudah berkembang di sana sejak berabad-abad lampau ya. Jadi kata kurator ini sendiri mungkin ada beberapa versi sebenarnya mengenai kapan dan bagaimana munculnya akhirnya orang-orang yang disebut sebagai kurator ini. Jadi ada misalkan kebanyakan tuh pada akhirnya ketika sudah mulai muncul sistem tata kota di abad 18 dan 19 itu di negara-negara Eropa itu sistem pelayanan publik atau sistem pemajangan objek-objek yang dirancang untuk dinikmati oleh publik. Contohnya seperti misalkan museum, kebun binatang, perpustakaan juga, cagar alam juga, itu membutuhkan orang-orang tertentu untuk mendalami, yang bekerja sebagai orang yang katakanlah sebagai kata centengnya gitu ya, jadi kalau ya kuncennya gitu, jadi masih yang diharuskan untuk mendalami segala hal yang berhubungan dengan tempat itu. Dan ini juga sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan material culture atau di sini di Indonesia kan menjadi budaya benda. Satu hal yang sangat lekat sekali dengan pendidikan di Barat, yaitu objek-objek historis, artefak, dan segala hal, benda-benda, bahkan juga kalau pada kasusnya kebun binatang, bahkan binatang, itu segala hal yang mengelilingi benda-benda, barang-barang, objek itu dianggap sebagai materi sejarah, dan itu berguna untuk kelangsungan sejarah itu sendiri, sehingga harus ada orang yang menjaganya, mencatat, menggali makna-makna dari benda-benda tersebut, dari objek-objek tersebut, dan juga merancangnya untuk disuguhkan kepada publik agar publik juga mendapat akses untuk belajar dari situ, dari melihat benda-benda itu. Jadi dia juga memaknai objek-objek itu, ini mengkategorikannya dan segala macam. Itu akhirnya terciptalah posisi dan kata kurator itu yang ditempatkan di berbagai institusi publik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada istilah curator dalam thesaurus, jadi kamus peristilahan Oxford itu mengacu pada keeper, custodian, conservation, guardian, caretaker, steward, yang dapat diartikan orang yang menangani pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, memperhatikan, menjaga, membenahi suatu artefak atau objek. Di abad ketika monarki itu juga masih sangat berjaya sekali di Eropa, ketika sebelum Perang Dunia khususnya, itu hal ini juga sudah sangat diperhatikan sekali oleh kerajaan-kerajaan Eropa, terutama dalam hal bagaimana mereka melindungi harta atau pusaka-pusaka dari dari kerajaan mereka itu, untuk diteruskan terus untuk membangun sejarah ke depan gitu, sebenarnya. Dan mungkin sebenarnya juga yang mungkin saya juga belum terlalu tahu atau mungkin belum diteliti secara mendalam, apakah sebenarnya sudah ada posisi seperti itu, misalkan katakanlah di Keraton Jogja misalnya, karena saya tahu bahwa pasti ada orang-orang yang ditugaskan khusus dulu gitu, misalnya untuk menjaga pusaka-pusaka, ada ya. Ya namanya aja Bu, memang
namanya bukan kurator, tapi kira-kira kan sepertinya ekivalen dengan itu, walaupun tidak dinamai sebagai kurator, tapi fungsinya pada akhirnya cukup sejajar dengan seperti kurator atau kemunculan custodian, royal custodian yang dulu ditugaskan untuk menjaga dan mencatati pusaka-pusaka kerajaan yang ada di negara-negara Eropa zaman dulu. Pada akhirnya fungsi dan peran kurator itu sendiri berkembang. Ini saya masih bicara dalam kerangka katakanlah sejarah, yaitu pendidikan dan kebudayaan yang mengacu ke sejarah Barat ya. Orang namanya kurator itu orang. Jadi kalau kemudian kami bekerja biasanya kami membuat kuratorial. Dan kurator adalah orang yang menjembatani sebenarnya antara event pameran atau pertunjukan atau pagelaran atau sesuatu yang untuk ditonton. Itu bukan IO ya? Bedanya begini, kalau tugas-tugas itu lebih banyak ke persoalan non wacananya. Jadi di sini kemampuan yang dimiliki IO itu minimal harus diketahui oleh si kurator. Di situ, jadi kurator diutamakan untuk bisa menggalang persoalan image, citra, dan wacana-wacana yang ada di dalam. Terutama kalau saya di seni rupa gitu, misalnya ada pameran tunggal gitu ya. Kebetulan saya dan Farah ini dari seni rupa, basic pendidikannya. Sehingga event-event yang kami buat kebanyakan seni rupa maupun ya sedikit seni pertunjukan. Itu kami membuat satu konsepnya. Nah, untuk pekerjaan teknis kemungkinan besar akan diambil oleh IO. Oh gitu. Jadi kalau kurator itu lebih kepada konsep ya, wacana. Sedangkan kalau IO itu bedanya di situ ya. IO itu kebanyakan kepada operasionalnya ya. Oke. Karena saya punya persoalan ini ya, bahwa kami kadang-kadang juga agak dirancukan oleh kandidat IO. Kadang-kadang IO itu sendiri dikerjakan oleh galeri ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada seperti kalau saya kan kurator seni kan. Jadi kalau misalnya saya orang seni yang ingin memamerkan misalnya karya-karya saya bingung nih konsepnya seperti apa. Saya bingung mau membuat tema yang seperti apa. Mulai dari mana? Iya, itu jadi mungkin saya harus mencari kurator seni dong ya untuk menjadi konsultan saya. Dan mungkin mereka lah yang akan nanti merancang konsepnya, kemudian tempatnya lebih pantasnya di mana dibikin. Atau kalau misalnya kita hanya punya ruang ini, bagaimana meresponnya? Oke, benar. Dan kemudian setelah semua itu udah fix, baru kita cari IO nih. Siapa yang mau bikin? Konsepnya udah jelas. Iya, konsepnya udah jelas. Siapa pakaiannya? Siapa ya? Baik sekali ya. Kalau misalnya seperti itu sekarang, udah berapa banyak sih yang menamakan diri sebagai kurator-kurator nih di Indonesia? Kayaknya kalau di Manado namanya belum sangat asing kalau kita. Iya, soalnya kalau di Manado tuh ya, kayaknya belum ada yang menamakan diri kelompok kurator nih ya. Ada nggak kriteria supaya kita mau jadi kurator seni itu bagaimana nih? Maksudnya saya sama syaratnya sekali ada syaratnya. Saya apa jadi harus punya basic seni? Para benar. Kurator itu sendiri bukan satu profesi ya. Bukan profesi ya itu ya. Sekarang ini mungkin belum ya, bukan profesi ya, kayak orang yang sudah diakui secara katakanlah kelembagaan gitu ya. Jadi mungkin orang sendiri juga masih baru kenal gitu kan dengan profesi kurator ini. Kita sendiri pun juga ya mungkin secara karena memang aktif di dunia seni secara umum akhirnya orang yang pada akhirnya poin kita. Kita nggak mau poin di sini kurator itu tuh karena memang kalau gimana nih Mas, kalau di
bandingkan dengan di Jakarta, apakah sudah begitu banyak acara-acara yang dilalui melalui proses kuratorialisasi seperti ini? Kuratorialisasi ini ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya Kan kayak ini di Manado baru dimulai ya. Ini awal-awal. Kalau di Jawa lah, Jawa Bali sebagai tempat yang paling banyak menyelenggarakan pameran. Event-event ya. Pameran seni rupa misalnya. Bisa dihitung dengan jari sih sebenarnya yang paling aktif, tetapi ketika saya pernah mencoba menghitung, ada sekitar ya 40-50 kurator di Jawa Bali. Itu ya. Ya nggak cukup banyak perbandingan dengan seniman. Senimannya sangat terpusat berapa? Jadi di Jogja yang saya tahu itu ada sekitar, kami pernah mendata seniman di sana ada 1.000 seniman. Berarti jumlah kurator ini sangat minim dibandingkan event-event yang ada. Satu banding Seleksi alam atau apa gitu? 30 orang. Jadi satu kurator itu misalnya ingin mengeksplorasi 30 seniman, waktunya mungkin semasa hidupnya udah ngurusin cuma 30. Jadi sebenarnya kalau ini adalah sebuah profesi sangat terbuka. Ini sebuah ilmu baru sebenarnya, jadi pengembangan dari ilmu keprofesian manajemen. Jadi kurator tentu harus dibarengi juga dengan kemampuan memanage sesuatu event gitu. Tetapi dia lebih khusus mengolah bagaimana konsep wacananya itu, supaya nanti agar berbeda antara pameran satu dengan pameran lain, orang nggak jenuh. Lahirlah IO ya. Nah, pada saat kita mau menggelar sebuah event, itu sekarang sudah lebih sering kita kerjasama dengan namun, kalau seperti yang saya dengar bahwa kurator itu sifatnya adalah penjembatan ya. Penjembatan antara konsep yang ataupun wacana yang kita siapkan dengan nanti operasionalnya dalam bentuk seperti apa gitu. Nah, sementara kalau biasanya itu di daerah belum ada ya yang menjadi jembatan ini. Dan yang menjadi jembatan ini yang berperan ganda adalah si pelaksana tadi, si CEO, ataupun masih ada tarik menarik dengan yang kayak organisasi itu Ikatan Gunung Manado itu. Jadi sehingga kadang-kadang terjadi bentrokan di dalam ya pertentangan. Yang penting perlu diketahui lebih lanjut adalah misalnya ada event yang dilaksanakan berkala seperti itu ya. Itu setiap tahun pasti ada. Nah itu yang membuat kurator yang menjadi tugas kurator di sana misalnya. Persyaratannya barangkali gimana nih? Kalau menurut Mbak Farah sendiri gimana ya? Dan ya mungkin memang di pengetahuan pendidikannya ya bukan ada skala tertentu ya, maksudnya seni rupa pun ya secara pendidikan tinggi seni rupa, tapi ya dia punya meluangkan waktu khusus untuk belajar secara intens tentang teori dan praktek seni rupa gitu. Jadi memang beda dengan senimannya yang berkarya aja gitu. Jadi dia yang mendalami di luar karya itu teori-teorinya. Benar. Karena untuk mengacak suatu wacana atau konsep itu butuh banyak baca buku dong ya kalau menurut saya ya. Dan juga ya aktif secara langsung di hal-hal di seniman itu. Benar. Dengan demikian itu akan mendapatkan pengakuan ya, kalau misalnya kita aktif. Memang kebanyakan banyak jalur pendidikan yang harus secara umum gitu. Mereka harus seorang kurator itu harus dibekali juga dengan ilmu sejarah yang lain. Benar. Sejarah peradaban, sejarah seni rupa atau sejarah. Jadi dia bisa membandingkan karya ini dengan sebelumnya sudah pernah ada belum, ini enaknya diapain, karena dia harus menguasai betul bagaimana cikal bakal ya semua kegiatan itu, kemudian nanti makna dari kegiatan itu ya. Kamu semangat sekali sih, sampai begitu kita lihat. Karena saya mengalami, karena saya begitu banyak event-event yang sudah pernah juga saya jalankan, dan saya mempunyai kesulitan di dalam menemukan wacana dan konsep gitu. Dan hari ini saya dikelilingi oleh para dosen. Dan luar biasa sekali. Terima kasih. Dosen saya. Kalau saya tidak berdihinkan, mungkin saya sudah jadi dosen dia. Oke, pemirsa, kami akan kembali menjumpai Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Posisi TV Top Adis. Ini udah
kayak tapi nggak tahu apa penjaganya, bukan penjaga satpamnya, tapi ya yang mengurus. Yang mengurus, yang mengelola ya. Tapi pada akhirnya karena perkembangan ilmu dan perkembangan dunianya sendiri itu ya akhirnya kata kurator itu lebih identik dengan dunia sendiri Pak. Oke. Jadi memang kata kurator sekarang misalnya kita hargai ini Pak ya. Oke, kalau boleh tahu sekarang sudah berarti punya kurator ini berapa banyak sih kegiatan yang sempat dibatasi kurator ini? Kalau saya sendiri sih sebenarnya saya nggak bisa terlalu banyak bercerita pikiran narsis nggak tahu nggak. Rata-rata sih 1 tahun saya hanya mampu sekitar 6 event. Hanya mampu sekitar 6 event ya. Oke, itu pun karena dalam 1 tahun. Ya, karena event yang saya mampu itu paling tidak saya bisa katakan event nasional. Oke. Jadi kalau misalnya event yang agak lokal, misalnya pameran tunggal di Jakarta atau di Bali, oke lah, itu bisa sebulan sekali bisa. Tapi kalau yang pameran bersama-sama itu kan ya ini jadi masalah kan karena kami harus melacak dulu Benar-benar sejarah senimannya. Ingat dulu ya. Dia bukan orang lain sih. Oke, dalam 1 tahun mampu menggelar 6 event hanya mampu berarti dengan menggunakan kata hanya ini berarti begitu banyak tawaran sebenarnya yang diberikan, tetapi hanya mampu 6 aja gitu. Dan tidak gampang kalau dia bilang kata hanya. Ya, bisa aja dia bilang saya mampu sekian, tapi dia bilang hanya berarti yang kemampuannya itu hanya segitu. Sudah berapa tahun kalau begitu? Saya sejak tahun 99. Sejak 99. 99 sekarang. Oh, langsung eksis ya. Beda sekali dengan kita langsung eksis di keluarga. Kalau dia eksis dalam pekerjaan. Oke. Sejak 99 berarti sekitar 6 tahun juga sudah ke 2009 kurator dan ini sudah mulai masuk. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Iskandar ini. Oh, Pak Iskandar. Oke, silakan. Mau bicara sama Bu Iwan. Oke, mau bertanya. Oke. Apakah Bu Mas Iwan ini itu pernah buat seni event itu, tapi dalam seni event itu merangkap semua, ada seni itu, ada olahraga, ada keagamaan. Ya, kayaknya gimana ya? Biasanya terpusat gitu loh. Karena kan biasanya olahraga itu bisa dijual karena ada seninya. Kan? Apalagi dimasuk unsur agama kan? Jadi apakah kalian pernah punya di kepala itu membuat suatu event itu benar 3 hari itu dibikin dalam satu lingkungan gitu? Baik. Makasih. Cuma itu aja Pak Iskandar. Itu aja Mas. Oke, makasih. Selamat pagi. Gimana Mas Iwan? Oke. Saya lebih ingin cerita dulu. Olimpiade. Olimpiade itu sebenarnya sebuah event kesenian bagi saya. Karena dia tidak hanya persoalan adu otot atau kendaraan fisik gitu, tapi dia harus dibuat sebagai bagian dari entertainment. Jadi tidak salah kemudian misalnya Kementerian Yunani itu menggabungkan antara dunia kesenian dan olahraga menjadi satu departemen. Di sini belum berani aja mungkin pemerintah kita. Jadi masih dibarengkan dengan kebudayaan dan pariwisata ya. Sebelumnya dengan pendidikan misalnya. Jadi kita masih belum sampai ke olahraga dan seni karena sebenarnya ini menarik sebenarnya karena olahraga kita sebenarnya juga hanya beberapa orang yang yang mengelola olahraga itu dan kadang-kadang segi entertainnya kurang. Sepak bola atau apalah yang di sini kemarin itu kurang entertainnya. Nah itu peran kurator di sini bagaimana mewujudkan misalnya Liga Indonesia tahun ini berbeda dengan Liga Indonesia tahun ini dari segi kontennya, bukan pada persoalan menang kalahnya. Nah kalau misalnya kemudian ditambah dengan persoalan religi, sebenarnya itu juga modal kita karena kita punya latar belakang historis yang kuat terhadap persoalan religi. Oke, maaf Mas Iwan, kita harus cut dulu karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Pemirsa, kami akan kembali menemui Anda. Tetap bersama kami di Ulang Pagi. Kenapa? Itu Mas Iwan, ternyata Bu Miki, iya Mas Miki. Jadi malu deh saya. Ya. Tadi mungkin sekedar himbauan atau barangkali
Sebelum himbauan mungkin saya mau tanya nih, sebelum himbauan bisa nggak kasih contoh satu aja kerja dari kurator ini yang sudah ditangani, satu aja mungkin bisa seperti apa sih event apa yang pernah ditangani, bisa apa satu aja mungkin lebih di sini. Salah satu yang pernah saya lakukan adalah membuat sebuah pameran tentang seni publik. Jadi kita mengeksplorasi ruang-ruang publik yang ada di sebuah kota. Saya kebetulan saat itu saya ada di Magelang. Dan kami ingin mengeksplorasi akademi militer sebenarnya. Ya, sempat penelitian dulu di sana. Tidak ditangkap kan? Ditangkap malah asik, terkenal. Nah di situ kami ingin memberi satu sajian artistik bagi tampilan-tampilan kota ini. Salah satunya mungkin bagaimana sih Akmil supaya tidak menakutkan bagi mereka tidak garam gitu ya. Dan dengan weekend kan sendiri harus bekerja. Jadi saya memberi satu gambaran-gambaran bagaimana latar belakang Akmil, bagaimana sejarahnya, terus kemudian seniman juga bisa menangkap seperti apa. Jadi di situ kemudian kita tahu penonton akan makin masuk dan di sana merasa tidak seperti enjoy aja masuk museum gitu. Mungkin sedikit suka duka. Oke. Kemarin ada yang menanyakan apa enak atau enggak sih jadi kurator. Saya menjawab dua. Ada enaknya karena kita bisa mengatur apapun tanpa harus menjadi seorang elit politik. Yang kedua enggak enak karena saya akan mendapat sayang baru. Oh gitu. Oke, aduh sayang sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini dibatasi oleh waktu. Pemirsa, tentu Pak Iskandar selamat kepada Anda karena memperoleh bingkisan dari Gramedia sponsor kami, dan pemirsa kami mengajak Anda juga untuk kembali bergabung dengan kami pada besok kita pada pukul yang sama, pukul memukul. Ya, jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, 2 bulan pagi dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke, Bu Muki, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Bisa memberi jalan kecuali pengalaman-pengalaman kita menghadapi perubahan pikiran seniman maupun mungkin juga tekanan dari berbagai macam pihak termasuk pemilik modal. Kadang-kadang kita ditekan oleh pemilik modal yang harus ini, harus itu, punya idealisme ini, idealisme itu. Sedangkan itu kadang-kadang juga tidak sesuai dengan idealisme yang kita rencanakan semula. Bahkan kadang-kadang kurator sendiri juga sering improvisasi karena menemukan banyak masukan ya. Jadi itu, dan langkah-langkah kuratorial yang akan kita bahas ini adalah ini bukan promosi, strategi yang mungkin tidak bisa dikatakan kaku. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah perkiraan-perkiraan yang paling umum yang biasa dilakukan oleh para kurator atau para tim atau panitianya yang bekerja di dalamnya. Jadi ini hanya sekedar mencoba menyimpulkan berbagai macam aktivitas yang sudah minimal kami berdua lakukan. Jadi semacam itu, dan semoga tidak menjadi satu konsepsi yang sangat kaku ya, moga-moga tidak, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran jika menghadapi masalah-masalah di antara langkah per langkah ini. Jadi saya dan Farah akan sedikit mencoba memasuki satu persatu hal yang akan kita hadapi sebelum masuk workshop, antar dua workshop yang lebih praktis, yaitu masalah display dan konsep atau tema dan display pameran ya. Oke. Ini langkah pertama, menentukan tema, visi dan misi. Ini kadang-kadang kita juga, saya sampai pagi ini masih berdebat sama Ibu Farah ini soal tema, visi dan misi. Apakah tema itu masuk visi dan misi atau bukan? Itu kadang-kadang kami punya pendapat lain-lain. Jadi menurut saya, nanti Farah juga akan ngomong tentang visi misi. Sebenarnya tema sudah bisa masuk ke visi misi karena di sana kita sudah mencari satu ide-ide yang bisa kita lakukan dari apapun yang kita temukan di lapangan. Bisa misalnya kita menemukan objek dulu atau karya seni dulu,
baru kita tentukan visi misinya. Atau dibalik, kita punya ide dulu, baru ide itu harus dilaksanakan dengan karya atau objek yang ada di sana. Objek dalam artian adalah benda-benda yang sudah ada, apapun yang mau dipamerkan. Bisa itu merupakan objek fisik yang berbentuk fisik gitu mas saya, ada misalnya benda-benda sampai rumah atau desa begitu. Desa itu kan juga sebuah objek sebenarnya. Atau objek yang bersifat non fisik, yaitu sistem-sistem maupun hukum-hukum maupun konsep-konsep yang tidak berwujud sebagai hal yang fisik tadi. Jadi dalam seni rupa modern sudah muncul satu aliran dalam seni rupa modern yang namanya aliran seni konsep. Jadi yang dipamerkan adalah konsepnya. Nah, dalam perkembangan seni rupa yang paling kini, seni konsep itu sudah berkembang jauh sehingga bisa dipakai untuk segala hal untuk pameran yang sifatnya bukan objek, bukan objek fisik. Jadi kita mau pameran tentang adat istiadat, gimana caranya membuat pameran itu. Kita akan membuat pameran tentang tata krama atau tata cara pernikahan gitu. Itu juga bisa dilakukan dengan konsep-konsep yang visi dan misi yang akan kita jabarkan. Saya kira semacam itu. Sedangkan mungkin Farah bisa ngomong dulu tentang tema stand ini. Kemudian kita setelah menentukan visi misi, kita akan membuat, biasanya begini, ini pengalaman kami berdua dalam mengerjakan pameran-pameran yang sifatnya kolaborasi dengan galeri, ya, galeri. Jadi nanti saya takut nanti imajinasi kita tentang pameran itu bermacam-macam, jadi kita batasi dulu ruangnya di galeri aja. Biasanya pemilik galeri ya, itu meminta dulu kira-kira ide apa yang ingin kita kerjakan. Jadi di situ kita membuat semacam term of reference, jadi satu konsep satu atau dua atau tiga lembar, sampai nggak panjang-panjang gitu, tapi di situ berisi tentang keinginan kita, maksud-maksud yang akan kita buat di sebuah pameran. Jadi di situ itu adalah pintu pertama untuk membuka pemikiran kita dengan si produser ya, pemilik modal atau yang punya gawe gitu. Atau kalau di bos kita lah misalnya produser lah. Jadi mereka pihak yang kita beri, atau mereka juga mengusulkan ke kita yang mengejawantahkan secara idealisme berdua semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu disetujui, kita akan membuat surat ajakan, surat lamaran kepada seniman maupun pihak-pihak yang akan berhubungan dengan pameran ini. Ya, surat ajakan pameran itu ya isinya cuma sehubungan dengan adanya pameran bla 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 bla. Kami mengundang seniman A untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Artinya surat ajakan ini belum berarti sebagai sebuah kontak sempurna atau kontak fix bahwa dia sudah ikut. Jadi itu hanya surat ajakan yang mengusulkan seniman ini untuk ikut. Kadang-kadang surat ajakan ini kadang-kadang juga tidak dipublis oleh senimannya karena terlalu sibuk atau apa gitu kan. Itu sering kami hadapi. Nah, biasanya kalau jawabannya itu tinggal nunggu apa seniman mau atau tidak. Nah, jawaban ini kadang-kadang juga belum tentu bisa menjadi jaminan bahwa seniman akan terus bisa bekerja sama dengan kita. Jadi yang penting surat ajakannya ada dulu, kemudian kalau sudah oke, baru kita bikin surat kontrak. Surat kontrak ini penting sekali. Mohon
bukan hanya berdasarkan kepercayaan, karena sekarang zamannya sudah zaman banyak sekali alasan-alasan ataupun hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa perkirakan hadirnya tiba-tiba dan kemudian membuat kita kadang-kadang juga bingung. Sehingga saya kira surat kontrak seniman ini juga harus dibuat, sekalipun tuh konteksnya tidak terlalu detail lah. Isinya berbagai macam hal, mulai dari urusan waktu, proses, sampai hal-hal yang sifatnya misalnya ke harga atau publikasi-publikasi. Terutama di sini kita akan berhubungan dengan persoalan karya atau hak cipta, ya, etika penyelenggaraan dan hak cipta. Hak cipta ini kan tiba-tiba menjadi satu, kadang-kadang sebuah momok tapi juga penting gitu. Karena kebudayaan di sini di Indonesia maksud saya tidak berawal dari persoalan itu, karena semua hal adalah milik bersama gitu. Semua aturan-aturan hak cipta itu kan datangnya, atau budaya hak cipta datangnya dari barat yang kemudian menjadi satu aturan pribadi, misal milik seniman A, ya seniman A sampai segitu tuh. Oke, yang selanjutnya adalah setelah itu semua kita kerjakan, ini jika pameran itu tidak didanai oleh mitra atau sponsor atau pihak-pihak yang lain, ya saya kira kita tinggal jalan tanpa harus membuat proposal. Dalam artian kita membuat proposal untuk mencari dana dalam hal. Jadi untuk nomor 2 ini sangat bergantung betul pada persoalan siapa yang mendanai. Kalau misalnya dananya sudah tidak ada masalah, apakah kita perlu bikin proposal atau tidak, itu juga bisa direncanakan diadakan atau tidak. Jadi bisa ya bisa tidak. Tetapi pada prinsipnya kalau pameran kecil yang sifatnya hanya pameran misalnya pada galeri-galeri privat maupun galeri komersial yang sudah biasa kita jalankan, nggak usah bikin proposal, saya kira bisa. Tapi kalau untuk festival atau apa gitu, kita perlu kayaknya, karena di sana kita pertama memang akan menggalang dana fundraising gitu, dan banyak kemitraan-kemitraan yang akan terjalin di sana, termasuk berbagai macam kelompok kesenian yang ingin bergabung, tetapi kita harus membuat satu keterangan acara berupa proposal itu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga contoh proposal ada di buku saya tidak membawa proposal karena kalau kita bicara proposal sebenarnya ada dua pemikiran dalam pikiran saya. Proposal yang dipakai sebagai bagian dari publikasi event atau pameran, maupun proposal yang dipakai untuk ajuan karya. Jadi seniman itu kadang-kadang membuat dua proposal itu ketika mau pameran. Proposal yang berupa bagian-bagian dari karya atau detail-detail karya, dan proposal untuk mencari dana. Artinya bukan karya. Jadi ada dua proposal itu. Tapi yang saya maksud di nomor 2 tadi adalah proposal untuk pencari dana. Itu yang paling sering dilakukan. Nah, di nomor 3 ini ada dua yang saling terkait, jadi tidak bisa disendiri-sendirikan, dan yang dilakukan bisa bersamaan, sangat biasanya bersamaan juga. Bukan cuman dua hal ini, poin A maupun poin B ini juga tidak bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat. Ini dikerjakan dalam waktu hampir mengurangi waktu seluruh waktu yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pameran itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama strategi publikasi, ya. Ini publikasi yang dilakukan untuk melamar seniman, terutama
melamar orang yang mau kita ajak untuk berpartisipasi dalam persoalan konten isi pameran. Yang kedua adalah strategi publikasi untuk masyarakat, mitra. Masyarakat di sini saya bagi dua, mitra dan pers. Bisa masyarakat pendukung dan masyarakat apresian. Dalam hal ini saya hanya ingin mewakili apresian itu dengan pers, karena nanti lewat mereka lah kita bisa mengundang masyarakat. Di sini perlu berbagai macam teknik pendekatan maupun metode dalam proses publikasi. Publikasi ini bisa dilakukan dengan cara pertama pembuatan siaran pers, kedua konferensi pers nanti, ya. Kemudian poster, kemudian mungkin juga ada sekarang udah mulai umum, yaitu CD interaktif, pembuatan CD-CD interaktif. Itu bisa dimanfaatkan bila ada stasiun-stasiun TV ingin merespon itu, jadi tidak susah-susah untuk CD atau film interaktif itu bisa dijalankan. Yang terakhir itu bisa katalog, bentuknya katalog. Itu juga salah satu dari sistem publikasi yang harus dilakukan di dalam sebuah pameran. Tapi bukan berarti kemudian setiap pameran harus ada katalog. Kalau memang nggak mampu bikin katalog, ya gimana caranya supaya penonton tuh tahu maksud kita. Ya berupa fotokopian begini saya kira tidak masalah, selama memang kontennya kita sampaikan ke masyarakat dan masyarakat tahu. Oke. Ini ada satu teknik sederhana. Kalau misalnya dana itu tidak banyak untuk dana publikasi, kita hanya bikin poster aja. Poster bisa sederhana, bisa besar, maksud saya bisa lebih besar lagi. Di sini poster, di baliknya itu adalah keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk memberitahu apresian. Jadi ini bisa berisi tulisan-tulisan pengantar maupun kuratorial dan daftar karya maupun segala hal lah yang perlu diinformasikan kepada publik. Jadi itu menghemat dana. Jadi kalau memang kertas ini dipakai untuk poster, ya tinggal nempel sebelah ini. Kalau untuk katalog tinggal digulung, ditaruh di meja gitu. Ya, itu bagian dari pameran yang penting, dan fungsi katalog sebenarnya sangat banyak. Jadi pertama itu adalah memang sebagai bagian dari referensial yang kita ajukan kepada publik, ya. Yang kedua itu adalah dokumentasi pameran, ya, fungsi katalog itu. Yang ketiga adalah bagian dari publikasi, ya, publikasi. Dan yang keempat ini adalah sebagai souvenir. Jadi kalau di Jogja ini ada cerita kecil tentang pembukaan pameran. Jadi orang itu ke pembukaan pameran itu tujuan pertamanya ada dua. Makan. Itu biasa di ritual makan dulu. Ini karena mahasiswa sih yang datang. Jadi mahasiswa semua pada kos gitu. Nah, pembukaan pameran itu jadi ajang pertemuan sekaligus makan enak gitu. Mungkin di sini belum terjadi. Di Jakarta dan di Jogja. Jadi kami ini makan jadi budaya juga. Oh iya betul. Jadi kami punya semacam istilah namanya snacker gitu. Snacker gitu. Jadi snacker, dan yang kedua adalah kataloger gitu. Pencari katalog. Jadi katalog tuh mereka dokumentasikan. Saya senangnya pada mereka, katalog sejelek apapun tuh mereka dokumentasi. Dan baru nonton pamerannya gitu. Itu otomatis lah ya. Tuh, untuk secara khusus pembicaraan tentang katalog. Kemudian dengan pers, tentu saja kita perlu membuat siaran pers yang sifatnya tidak serta-merta kita membuat langsung mengirim. Alangkah baiknya persoalan pers ini kita ajukan dulu pada teman-teman pers, bagaimana sebaiknya kita buat siaran pers ini, sistemnya. Jadi
kalau selama ini saya ketahui bahwa ada beberapa media yang punya sifat dan keunikan tersendiri. Misalnya dari waktu terbit, ada media yang terbitnya per minggu atau per bulan atau 3 bulanan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pingin memberi informasi pameran yang ada di Manado ke Visual Art, majalah Visual Art, bisa, sangat bisa. Itu harus dikirim, paling enggak kita harus tahu dulu deadline pengiriman kapan. Ya. Jadi itu yang lebih penting adalah mengetahui deadline media. Jadi kalau mau kita kirim ke Kompas, ke agenda seni, itu kan ada Kompas di agenda seni, itu ada di situ. Kita perlu tahu bahwa Kompas itu biasanya deadline untuk pengiriman informasi itu pada hari Kamis. Jangan kirim informasi pada hari Sabtu, pasti. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sambil bekerja saya beri informasi di Mall Megamas itu diberikan kesempatan setiap seniman untuk berpameran di sana. Itu dibayar sebetulnya 1 meter itu 500.000 setiap hari. Tapi untuk seniman itu free. Sebagai rasa kepedulian Pak Beni Tungka, pimpinan di kawasan Megamas. Yang berpameran di situ pelukis, pematung, termasuk Dr. Yongki diharap-harap untuk bisa berpameran di sana. Seni kerajinan. Tidak sekedar untuk kawasan Manado, tapi juga diberi kesempatan untuk kawasan untuk dari daerah, kabupaten dan kota seluruh Sulawesi. Caranya berkoordinasi. Beberapa karya, gimana caranya memaksimalkan 5 karya dimasukkan dalam satu bidang, itu juga cukup membutuhkan satu kepekaan sendiri. Tapi lebih kayaknya justru dengan yang kayak begini nih, justru buat saya lebih berirama gitu, lebih dinamis. Tapi kalau misalkan masalah apakah itu terasa membeli atau enggak, ya kalau saya sih lebih ke bagaimana orang menikmati karyanya ya, maksudnya. Nah, ini dari galeri penting. Jakarta. Iya, Jakarta. Itu lokal sana biar enggak tutup mata aja besok. Kalau ini mau bawa di kantor polisi fotonya ini, wanted.